Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semuanya. Bersyukur kepada Tuhan pada minggu hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Maret tahun 2022. Kita tahu bersama bahwa belakangan ini beberapa minggu yang lalu, bahkan masih minggu ini kita menghadapi situasi yang memang cukup sulit ya. Ada pandemi, gelombang pandemi virus COVID-19 yang ketiga. Beberapa dari antara kita, mungkin jemaat Tuhan yang ada di rumah, pastinya ada beberapa yang mungkin kita mengalami sakit dan harus isolasi mandiri. Kita terus mendoakan Bapak Ibu sekalian untuk jemaat kita yang sedang bergumul, khususnya di dalam berkat kesehatan mereka. Nah, belakangan ini saya juga mengikuti beberapa kali info yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, Pak Abu, di Instagram beliau aktif mengupdate-nya. Dan saya lihat pertambahan kasus di Kediri itu masih angkanya cukup tinggi perharinya. Nah, belum lagi Bapak Ibu sekalian situasi global yang saat ini juga kurang kondusif ya. Kita tahu bersama di dalam berita ada terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina dan bisa saja memicu perang dunia ketiga. Bisa saja. Bisa saja kalau memicu perang dunia ketiga artinya apa? Perang nuklir. Ya, mereka itu punya nuklir, senjata nuklir. Dan pastinya akan berdampak global, secara global, itu pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang ada banyak hal yang terjadi di sekitar kita atau di dunia ini yang terjadi di luar kemampuan kita sebagai manusia. Di luar apa yang kita harapkan, di luar apa yang kita kehendaki. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian tidak berlebihan saya katakan bahwa dengan iman orang-orang Kristen itu harus terus mendoakan apa yang terjadi di sekitarnya atau di dunia ini dengan satu keyakinan. Tuhan masih berdaulat atas segala hal yang terjadi di dunia ciptaannya ini, amin. Kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan itu punya kehendaknya sendiri. Tuhan itu punya rancangannya tersendiri dengan segala hikmatnya yang sempurna dan kemahatauannya atas segala sesuatu, bahkan atas apa yang belum kita ketahui apa yang akan terjadi di depan. Bahkan Nabi Yesaya sendiri mengatakan kepada umat Tuhan yang pada waktu itu di dalam penderitaan karena mereka harus menghadapi penghukuman dari Tuhan karena dosa-dosa mereka. Di sana dikatakan di dalam firman Tuhan pasal yang ke-55 ayat 8 sampai dengan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan setiap apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi. Meskipun Bapak Ibu sekalian, terkadang terlihat seperti kabut hitam bagi kita. Namun kita tahu Tuhan itu masih memegang kendali atas segala pergumulan, dan di balik semuanya itu kita diminta apa? Untuk percaya kepada Tuhan, khususnya di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, minggu ini kita akan melanjutkan seri khotbah dari doa Bapa Kami, bagian yang keempat, yang berkaitan dengan kehendak Tuhan. Yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, sebelumnya kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Injil Matius. Mari kita membukanya bersama-sama, kitab Injil Matius. Kita akan baca pasal 6, kita akan baca dari ayat yang ke-5 nanti sampai dengan ayat yang ke-10 saja. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Jemaat bisa membuka Alkitabnya masing-masing dan saya akan membacakannya untuk jemaat Tuhan. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hal berdoa. Demikianlah pengajaran dari Tuhan Yesus. Ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu,
Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Yang ketujuh, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita ke inti bagian yang kita bahas pada minggu ini, yaitu di ayat yang ke-10, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit latar belakang dari pengajaran Tuhan Yesus mengenai doa Bapa kami ini. Nah, pada waktu itu ada kebiasaan, dan ini memang diajarkan oleh orang-orang Farisi tentang berdoa pada waktu-waktu atau jam-jam tertentu. Jadi ada jam-jam tertentu, ada waktu-waktu tertentu yang diatur sedemikian rupa untuk mereka berdoa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah salah mempunyai jam atau waktu doa tertentu di dalam kehidupan rohani kita? Pada dirinya sendiri mempunyai waktu khusus, jam-jam khusus untuk kita berdoa, tidaklah salah. Tidak salah. Justru saya katakan sangat baik. Daniel di dalam perjanjian lama itu mempunyai kebiasaan. Dikatakan apa? 3 kali sehari, yang jelas bukan doa makan Bapak Ibu sekalian ya. Bukan doa makan, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel ayat 6 sampai 10 ayat pasal 6 ayat 10 itu dikatakan begini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Kemudian di dalam perjanjian baru Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu juga mempunyai waktu khusus, yaitu apa? Pada pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Daniel di perjanjian lama, Tuhan Yesus di perjanjian baru, mereka punya waktu-waktu khusus untuk membangun hubungannya dengan Bapanya melalui doa-doanya. Bagaimana dengan kita? Salah satu hal yang saya syukuri di masa pandemi ini adalah gereja kita, khususnya tim hamba Tuhan, itu menggagas ide untuk mengajak jemaat Tuhan untuk bersaat teduh pagi, memuji Tuhan, mendengarkan renungan suara madu dari hamba-hamba Tuhan, dan juga apa? Berdoa. Saya katakan ini sangat baik sekali. Ini berkat rohani yang sangat besar sekali di pagi hari. Sayang sekali Bapak Ibu sekalian, jikalau jemaat Tuhan tidak bersaat teduh pagi, tidak mencari Tuhan, sayang sekali. Berkat ini terlewat begitu saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, mempunyai waktu tertentu, jam-jam tertentu untuk berdoa itu tidaklah salah, tidak salah. Namun demikian, setidaknya ada 2 hal yang perlu kita waspadai. Di ayat yang ke-6 itu Tuhan Yesus memulai pengajarannya dengan berkata apa? Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan berdoa seperti orang munafik? Munafik itu secara sederhana, itu bisa kita artikan sebagai seorang yang bertopeng, yang sedang memainkan perannya. Apa yang ia tampilkan itu sesungguhnya bukan itu yang ada di dalam hatinya, di dalam niatan hatinya, motivasinya bukan itu Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, ada banyak sekali di dalam Alkitab itu menyebutkan orang-orang yang munafik. Baik ketika berdoa, memberi sedekah, kehidupan beragama, tentang hal menghakimi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sikap yang betul-betul kita harus waspadai. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Dalamnya laut,
bisa diukur. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Kecuali ia sendiri dengan Tuhan. Betul tidak? Kecuali ia sendiri dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati soal kemunafikan. Tidak hanya ketika berdoa, tapi dalam semua yang kita lakukan. Saya setiap kali melatih anak-anak pemuda remaja untuk pelayanan, ya, di sini ada beberapa yang hadir. Entah sebagai worship leader, entah sebagai singer, berdoa atau apapun. Saya selalu katakan dan tuliskan di bagian yang pertama, mungkin teman-teman yang pelayanan ya, pemuda remaja sini pasti tahu. Apa? Motivasi melayani adalah hati yang mengasihi Tuhan dan mau menjadi berkat bagi sesama. Itu selalu saya tekankan sama mereka. Karena saya sadar Bapak Ibu sekalian, percuma apa yang kita lakukan itu terlihat baik, terlihat rohani di depan banyak orang, tapi ketika Tuhan melihat hati kita, ia mendapati hati yang tidak tulus, hati yang tidak murni untuk memuliakan Dia. Ya percuma. Kemunafikan itu bisa terjadi di mana-mana, di pelayanan, di relasi antara manusia, bahkan di dalam kehidupan berdoa. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalimat yang demikian Bapak Ibu sekalian? Di mana Tuhan Yesus mengatakan mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Apakah salah Bapak Ibu sekalian di rumah ibadat, di gereja katakanlah kita dengan sikap berdiri berdoa? Kalau ini yang Tuhan Yesus salahkan, ya selama ini kita salah dong kalau berdoa berdiri di gereja begitu ya. Kalau ini yang Tuhan Yesus salahkan, berdoa dengan sikap berdiri atau sujud sekalipun tentu tidak salah. Tentu tidak salah pada dirinya sendiri, tidak salah. Bukan itu yang menjadi persoalan yang Tuhan Yesus persoalkan, yang Tuhan Yesus soroti dalam bagian ini. Jadi apa yang Tuhan Yesus sedang kritik Bapak Ibu sekalian? Sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang munafik. Jawabannya adalah karena motivasi mereka yang salah ketika berdoa. Sekali lagi ya, karena apa? Motivasi mereka yang salah ketika mereka berdoa. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang sangat rohani sekali. Ketika mereka di tikungan jalan, waktunya mereka berdoa, mereka akan berdoa dan seolah-olah mereka sangat terlihat rohani sekali. Namun Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Karena sesungguhnya apa? Hati mereka itu bukan merindukan Allah, bukan merindukan Tuhan, tapi apa? Merindukan pujian dari orang lain. Itu yang mereka cari. Itu motivasi hati mereka. Karena sesungguhnya hati mereka Bapak Ibu sekalian bukan mencari Tuhan yang Maha Kudus dengan hati yang gemetar. Namun mereka ingin terlihat hebat. Mereka ingin terlihat lebih daripada orang yang lain. Itu yang mereka cari. Tuhan Yesus berkata dengan terus terang bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, apa yang menjadi motivasi hati kita? Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu menilai hati. Tahu ya, kisahnya Samuel itu kita tahu bersama. Tuhan itu melihat hati. Mari Bapak Ibu sekalian kita minta ampun kepada Tuhan jikalau selama ini niatan hati kita yang tidak murni, tidak tulus di hadapan Tuhan. Mungkin kita berdoa supaya orang-orang di sekitar kita bisa mengagumi kerohanian kita. Mungkin kita berdoa supaya kita terlihat rohani dan orang lain tidak. Mungkin kami juga hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu sekalian juga perlu melihat motivasi kami. Seringkali doa-doa untuk orang yang sakit, orang yang sedang bergumul mungkin hanya sebatas formalitas saja. Oh mau didoakan? Ya sudah doakan. Selesai, tanpa ada empati di dalamnya. Mungkin kami juga harus harus melihat diri kami Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini lain sekali dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus mengatakan kita harus berdoa dengan hati yang tersungkur. Kita ini orang-orang berdosa Bapak Ibu sekalian. Dia itu Allah yang Maha Kudus, dikuduskanlah namamu. Namun kita yang berdosa ini dilayakkan. Kita diberi anugerah yang sangat besar. Kita yang berdosa diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kita bisa memanggil Dia itu sebagai Bapa kita, Bapa kami yang di sorga. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa kita harus benar-benar melihat kepada Tuhan dan keagungannya. Dan
mengharapkan kehendak Tuhan yang dinyatakan. Sehingga hati kita itu bukan mengharapkan pujian, bukan, tapi kedekatan dengan Tuhan. Sehingga pujian itu Bapak Ibu sekalian betul-betul hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, motivasi di hadapan Tuhan itu sangat penting sekali. Nah, bagian kedua yang Tuhan Yesus soroti adalah konsep kita berdoa. Tadi motivasinya disoroti oleh Tuhan Yesus. Yang kedua konsepnya. Di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus berkata, "Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kita di bagian ini adalah apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan bertele-tele? Berdoa bertele-tele. Apakah maksudnya tidak boleh berdoa terlalu panjang, terlalu lama? Apakah maksudnya kita ya berdoa ya singkat-singkat saja? Saya rasa tidak demikian. Sebab Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sendiri itu pernah berdoa sampai semalaman suntuk sebelum ia memanggil para rasulnya. Dalam catatan Injil Lukas ayat 6 sampai 12 di sana dikatakan pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan apa? Semalaman ia berdoa. Nah, bertele-tele di sini bukan artinya durasi doanya yang terlalu lama, begitu ya, bukan. Sebab Tuhan Yesus juga pernah berdoa dengan durasi yang sangat lama. Jadi apa yang dimaksudkan di dalam bagian ini bertele-tele? Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak bisa bertele-tele artinya begini. Kita berpikir bahwa dengan kata-kata kita yang banyak di dalam doa kita, yang tertata dengan baik, yang indah didengarkan oleh orang lain, maka karena hal yang demikian, doa itu jadi berkuasa. Doa itu jadi didengar, dijawab oleh Tuhan. Ini konsep yang keliru. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian dengan kita saat ini, dan saya berharap kita tidak terjebak dengan konsep doa yang demikian. Saya tahu Bapak Ibu sekalian beberapa orang Kristen itu suka didoakan oleh pendeta atau hamba Tuhan tertentu. Karena menganggap bahwa hamba Tuhan yang ini kalau berdoa bagus suaranya, begitu ya. Kata-katanya indah, intonasinya membangun suasana. Wah. Terus kemudian apalagi ada menyebutkan nama-nama Tuhan. Wah, apalah yang orang dia sendiri juga nggak tahu artinya apa. Pokoknya ini luar biasa. Pokoknya jos lah kalau didoakan oleh pendeta ini, begitu ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa kagum dan kita bisa memberikan pujian kepada doa-doa yang demikian. Namun Tuhan Yesus berkata mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena menganggap dengan banyaknya kata-kata mereka, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Tidak Bapak Ibu sekalian, tidak. Tuhan mengabulkan doa kita. Itu bukan karena banyaknya kata-kata yang kita keluarkan. Bukan karena intonasi kita sehingga doa itu kedengarannya indah sekali begitu. Bukan karena suara kita. Kuasa doa itu bukan terletak pada hal-hal yang demikian. Bukan. Berdoa dengan durasi yang lama itu tidak salah. Saya lagi ya, tidak salah. Berdoa dengan kata-kata yang tepat tentu juga tidak salah. Berdoa dengan suara yang keras dan jelas apalagi pada waktu ibadah tentu juga tidak salah. Tapi jikalau kita menganggap bahwa doa menjadi berkuasa, akan dijawab oleh Tuhan dengan kata-kata yang panjang dan indah, ada intonasi yang bagus, maka pasti kita sedang punya konsep doa yang salah. Tuhan Yesus mengajarkan kita justru sebaliknya. Di ayat yang ke-8 di sana dikatakan apa? Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahasia dari jawaban doa itu bukan dari apa yang kita lakukan, bukan. Berapa banyak kata-kata yang dapat kita keluarkan, bukan. Berapa lama kita berdoa, bukan. Tapi berdasarkan pengenalan kita kepada siapa Bapa itu. Dia Bapa kita yang baik. Dia mengetahui segala sesuatunya. Bahkan dikatakan sebelum kita meminta, Ia sudah tahu. Maka Tuhan Yesus mengajarkan Bapak Ibu sekalian
Bahwa Tuhan itu mengetahui apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Maka Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Pengenalan kita kepada Tuhan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, dari latar belakang inilah Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana caranya kita berdoa kepada Tuhan. Saya tidak akan bahas semuanya karena hamba-hamba Tuhan sebelumnya sudah membahasnya. Sebuah doa yang sangat indah sekali, yang setiap minggu selalu kita ucapkan setelah doa syafaat kita. Yang seharusnya itu juga menjadi dasar dari iman kita ketika kita juga berdoa kepada Tuhan di dalam doa-doa kita yang lain. Saya berharap Bapak Ibu sekalian melalui penjelasan ini kita terlebih dahulu memahami dasar yang benar sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu sekalian, jikalau kita tidak punya hati yang benar di hadapan Tuhan, maka apa? Sia-sia. Semuanya sia-sia di hadapan Tuhan. Hanya untuk apa? Penilaian manusia. Dan hanya untuk apa? Kemegahan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, mudah untuk kita menghafalkan bagian-bagian doa Bapa kami. Saya rasa semua di sini seharusnya sudah hafal ya, doa Bapa kami. Meskipun ini bukan sebuah kalimat yang baku ya, semacam mantra atau doa salam Maria begitu ya di dalam ajaran saudara-saudara kita di Katolik, bukan. Tapi ketika kita sampai kepada kalimat jadilah kehendakmu, terkadang kalimat ini sulit untuk kita terima. Mengapa saya katakan tidak mudah untuk kita terima? Menjadi bagian iman dan penyerahan kita di dalam doa kita. Kenapa? Izinkan saya bertanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seandainya jawaban atau kehendak Tuhan itu berbeda dari apa yang kita harapkan di dalam doa kita? Ketika kita berdoa, Tuhan mohon belas kasihan-Mu, sembuhkan anakku, sembuhkan orang tuaku, sembuhkan penyakitku. Namun Tuhan berkata apa? Waktunya dia pulang. Bagaimana jika kita berdoa, Tuhan mohon agar Engkau memberkati usahaku, tokoku. Tapi jawaban Tuhan cukup seperti ini. Bagaimana jika kita seperti Rasul Paulus sudah 3 kali berdoa, Tuhan tolong lepaskan saya dari duri dalam daging ini. Tapi jawaban Tuhan apa? Cukup. Cukup kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Permisi tanya, apakah masih kita akan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu? Saya pikir tidak mudah, setuju? Tidak mudah. Bisa saja kita akan menggerutu dan berkata, Tuhan yang saya minta, yang saya doakan kan A. Tapi kenapa Tuhan yang Engkau jawab B, bahkan Z? Kenapa Tuhan? Seolah-olah apa Bapak? Kita berkata, Tuhan, Engkau harusnya ikut kehendak saya. Saya lebih tahu daripadamu apa yang terbaik untuk saya Tuhan. Harusnya seperti ini jawabannya Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan percaya kepada rancangan Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri sudah memberikan teladan bagi setiap kita? Pada waktu menjelang kesengsaraannya dan kematiannya yang sangat mengerikan, Ia pergi bersama dengan para muridnya ke Taman Getsemani. Tuhan Yesus tahu bahwa penderitaannya yang begitu berat itu sudah menunggu di depan. Dan sebuah jalan kesengsaraan yang begitu berat, Alkitab menuliskan, peluhnya seperti tetesan darah yang jatuh. Jiwanya itu begitu sesak. Demi orang-orang yang ia kasihi, ia rela memberikan dirinya menghadapi semuanya itu. Maka dikatakan ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa? Seperti yang Engkau kehendaki. Pada akhirnya Tuhan Yesus harus menjalani semuanya itu. Ia mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib.
Meskipun sulit sebagai manusia, tentunya Tuhan Yesus itu juga bisa merasakan sakit, merasakan ditinggalkan sendirian, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya. Tuhan Yesus setia menjalani kehendak Bapanya. Bapak sekalian, apakah ini akhir dari semua pelayanan Tuhan Yesus seperti yang dipikirkan oleh para murid pada waktu itu? Dan bagaimana dengan pergumulan kita, Bapak Ibu sekalian? Apakah ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, kerugian di dalam dunia usaha kita, misalnya ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, seperti yang terjadi dengan Ayub, dengan Tuhan Yesus, kita merasa ini adalah akhir dari karya Tuhan, kehendak Tuhan atas hidup kita? Ketika kita melihat karya Kristus di mana Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa, kita tahu bahwa ini bukan akhir dari apa yang Tuhan kehendaki. Endingnya bukan kesengsaraan semata. Justru Bapak Ibu sekalian, kehendak Bapa atas Kristus adalah seperti sebuah pintu yang apa? Yang akan mendatangkan sukacita dan kegembiraan yang sangat besar. Dikatakan pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ia menang atas kuasa maut. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Kita melihat Bapak Ibu sekalian, kehendak Bapa untuk merelakan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, pada akhirnya mendatangkan sukacita dan keselamatan. Bapak Ibu sekalian, lihat bahwa kehendak yang sepertinya adalah kehendak yang tidak baik. Karena harusnya merelakan anaknya untuk mati, namun kita lihat akhirnya justru memberikan apa? Membawa kemenangan. Bapak Ibu sekalian, seharusnya hal ini juga menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Sehingga di dalam kedaulatannya dan kuasanya yang sempurna, kita mampu berkata dengan iman yang sungguh, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Di setiap apa? Iman dan doa-doa kita. Bapak Ibu sekalian, mari kembali mengingat dan percaya bahwa Dia itu Bapa kita yang baik. Segala sesuatu, baik itu kegembiraan atau kesedihan, bersama-sama pada akhirnya apa? Akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya sangat mengaminkan bagian ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga di dalam pelayanan saya apapun yang terjadi, kadang ada sukacita, kegembiraan, kadang juga ada duka cita, ada kesesakan. Namun saya tahu bahwa semuanya itu terjadi atas kehendak Tuhan dan pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, jikalau kita mengaku Dia adalah Bapa kita yang baik, mengapa kita perlu takut untuk berserah pada kehendak Tuhan? Kalau Dia Bapa kita yang baik, kecuali Dia Bapa kita yang jahat, ya takut kita. Tapi Dia Bapa kita yang baik. Karena Dia Bapa kita yang baik, maka seharusnya kita tidak perlu takut untuk menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Justru sebaliknya Bapak Ibu sekalian, seharusnya kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas segala sesuatu di bumi ini, atas gereja ini, atas keluarga saya, atas pergumulan saya, atas masa depan saya yang mungkin saat ini saya khawatirkan di hidup saya. Jadilah semuanya itu apa? Sesuai kehendak-Mu. Oh Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadap Tuhan melalui doa yang demikian, dengan iman yang demikian, maka sungguh saya melihat ada penyerahan diri kepada Tuhan sebenarnya. Ada penyerahan diri kepada Tuhan. Ada iman yang sungguh-sungguh luar biasa yang bersandar kepada kekuatan Tuhan. Dan kita telah melihat bahwa Tuhan itu memang sungguh mulia dan layak untuk kita percayai. Di dalam doa pun Bapak Ibu sekalian, kita bisa bersaksi adalah baik, percaya, dan menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Saya ulang lagi, adalah baik, percaya, dan menyerahkan segenap hidup kita kepada Bapa kita yang baik. Apapun jawaban Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang sulit untuk kita terima, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, hal-hal yang tidak sesuai dengan jawaban-jawaban doa yang kita minta daripada Tuhan. Namun biarlah di dalam penyerahan hidup kita kepada Tuhan, kita dapat berkata apa? Ajar aku ya Tuhan, untuk tetap percaya
bahwa Engkau adalah Bapa kami yang baik. Rancangan-Mu adalah yang terbaik. Mampukanlah imanku untuk tetap bersyukur dan memuliakan Engkau. Atas segala permohonanku ini, biarlah bukan apa yang aku kehendaki, melainkan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dimampukan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa.